Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 14 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat penyelenggaraanmu, Santo Yohanes dari Salib imamu, unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dari teladannya, kami pun mampu mengikuti putramu yang tersalib dengan hati yang lepas bebas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang kedua.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Yohanes dari Salib yang hidup dari tahun 1542 sampai 1591. Selamat dan profisiat bagi saudara-saudara, paroki, gereja, lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Yohanes dari Salib. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Yohanes dari Salib adalah seorang imam yang dikenal sebagai pembaharu Ordo Karmelit dan pujangga gereja. Gerakan pembaruan yang dilakukan oleh Santa Teresa dari Avila menginspirasi Yohanes dari Salib ini untuk melakukan pembaharuan di ordonya. Di mana-mana pembaruan menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak tertentu yang mau mempertahankan kemapanan. Demikian juga yang dialami oleh Santo Yohanes dari Salib. Usaha pembaruan yang ia lakukan ditentang oleh imam-imam lainnya di biara, karena milik biara dan diperlakukan dengan tidak semestinya. Jadi karena Santo Yohanes ini gigih berjuang melakukan pembaruan, di mana lalu ia dimasukkan ke dalam penjara, diperlakukan dengan tidak baik. Santo Yohanes dari Salib tidak putus asa meskipun ia ditentang. Lalu ia menuliskan pengalaman rohani dan mistiknya itu dengan tekun. Karena tulisan-tulisan yang berharga bagi gereja ini, Santo Yohanes dari Salib kemudian dikenal sebagai salah satu pujangga gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat perumpamaan tentang 2 anak
yang menjawab tawaran bapaknya dengan cara masing-masing hanya ingin menegaskan berkaitan dengan pertobatan, bahwa pertobatan memerlukan wujud nyata dalam bentuk tindakan, perbuatan, dan bukan hanya sekedar kata-kata. Kita perlu menyadari bahwa Yesus adalah wajah keraiman Allah Bapa yang sungguh hidup dan menyapa setiap orang, terutama yang menerimanya dan mau memperbarui dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita ada dalam masa Advent yang ketiga. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan melakukan pertobatan dan pembaruan dalam diri kita. Sebagaimana yang dialami oleh Santo Yohanes dari Salib dan bangsa Israel dalam bacaan pertama, tidak mudah untuk melakukan pembaruan hidup itu. Ada godaan-godaan untuk bertahan dalam kedosaan. Ada juga tantangan-tantangan dari dalam diri, dari luar diri kita untuk usaha pertobatan dan pembaruan ini. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita jadikan ketekunan Santo Yohanes dari Salib ini untuk pembaruan sebagai contoh dalam melakukan pertobatan. Dengan demikian, kita nantinya diperkenankan menyambut Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Pertanyaan untuk kita semua, sudahkah aku mulai berbenah diri, memperbarui diriku, selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing, jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.